Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ghfir sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para cucunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Kita doakan semoga mereka senantiasa dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita yaitu adalah Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi. Kita doakan semoga semuanya para habaib mereka senantiasa disiapkan badan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya dan semua hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Juga para alim ulama, guru-guru agama yang senantiasa hadir, sama-sama kita semoga mereka senantiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah berukan nikmatan, yaitu adalah panjang umur, sehat badan, murah rezeki yang halal yang barakah, dan semoga hajatnya juga semua dikabulkan Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kita untuk menyempurnakan majlis pada malam hari ini, kita sambung pembacaan kita. Selalu kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayah sehingga kita senantiasa mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat hadir tempat yang mulia ini. Itu sebagaimana biasa pembacaan Maulid Sintodur. Selalu juga kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita nanti mendapat curahan rahmat dan dapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sedikit kita sambung ke pembacaan kita, itu masalah kadzab, itu adalah modal, itu adalah jujur, benar, tidak ada dusta. Jadi memang adalah modal ingin mendapat keberhasilan di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat, yaitu adalah jujur dengan apapun. Itu kejujuran kita nanti akan mendapatkan manfaat kepada kita semua. Dikisahkan itu adalah diantaranya imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dengan kejujuran beliau, yaitu adalah semua perampok itu menjadi masuk Islam, menjadi adalah mengucap dua kalimat syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kejujuran beliau, di mana diantaranya beliau untuk keluar daerah bersama rombongan, yaitu adalah suatu jalan dihadang, ditunggu oleh perampok dan sebagainya. Ternyata beliau jujur, apa yang dibawa beliau itu adalah uang ataupun saku yang dibawa, yang disamui oleh orang tuanya. Ternyata beliau sudah jujur. Bertanya seorang perampok, apa yang engkau bawa? Ternyata adalah uang. Berapa? 40 gram. Jujur beliau. Yang akhirnya semua perampok itu dengan kejujuran beliau adalah dapat mengucap dua kalimat syahadat, yakni adalah masuk Islam semuanya. Yang selanjutnya peringatan, diantaranya dosa di dalam pandangan ahli sunnah adalah memberitakan sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan, ya. Jadi memberitakan sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan, baik itu diketahui
dan disengaja maupun tidak disengaja, ataupun tidak diketahui ataupun tidak sengaja. Adapun dosa yang diketahui dan disengaja, maka kedua hal itulah yang mendatangkan dosa, ya kan? Yang akhirnya akan mendatangkan dosa. Ketahuilah bahwa ada kalanya berdusta itu diperbolehkan, ada juga, ya kan? Kita dusta diperbolehkan ada. Bahkan ada kalanya diwajibkan, ada juga wajib kita berdusta. Untuk setiap tujuan yang dapat dicapai dengan dua jalan, yaitu dengan kejujuran, ya, maupun dengan berdusta. Jadi ada dua jalan, yaitu dengan kejujuran, dengan artinya maupun dengan berdusta. Maka dalam masalah ini berdusta adalah hukumnya haram. Tetapi apabila kebaikan itu hanya dapat dicapai melawani berdusta saja, melalui dengan berdusta saja, kecuali adalah apapun kecuali dengan berdusta. Berdusta nanti dibunuh orang saja. Paksa berdusta. Seseorang masuk ke rumah yang dikejar seseorang, namun dikasih tahu satu ini akan dibunuh, makanya berdusta. Kadang-kadang habis kalimat. Maka di sini berdusta menjadi mubah. Maka di sini berdusta menjadi mubah. Apabila tercapainya tujuan itu bersifat mubah, tetapi berdusta menjadi wajib apabila hasil tujuan itu merupakan suatu kewajiban. Contohnya apabila melihat ada seorang baik yang bersembunyi karena hendak dibunuh tadi kan, atau dianiaya oleh orang yang zalim, maka hukumnya demikian itu adalah wajib dia berdusta. Aman kasih tahu dipukulinya nih, ya kan? Aman kasih tahu ini dianiayanya, ya kan? Pasal berdusta, kasihan ya. Maka berdusta di sini mencapai wajib, sebab wajib menyelamatkan darah orang yang tidak bersalah. Wajib dia berdusta karena menyelamatkan darah orang yang tidak bersalah tadi. Begitu juga apabila seorang zalim menanyakan suatu barang yang akan dirampasnya, maka wajib mengingkarinya walaupun dengan cara berdusta. Karena dirampungnya karena dari sini tadi, ya karena diambilnya. Itu adanya berisi. Tanya seorangnya ada berisi, tidak adanya ada berisi itu nanti kasihannya. Karena kasih tanya orang-orang yang zalim. Bahkan apabila disuruh bersumpah, maka diperbolehkan baginya bersumpah dengan Taurat, atau menyatakan kalimat dua dengan dua dengan menyatakan kalimat dengan dua pengertian. Salah satu berdusta pada hal benar, tetapi yang bersangkutan dikenakan sanksi membayar kafarat, artinya kafarat sumpah. Kita sedikit artinya menyimpang ya. Ada tersebut di dalam masalah pelajaran hilah ya. Tapi kita hilah di sini kada ada. Hilah baik hilah masalah wajib, itu adalah tentang masalah puasa, sembahyang, zakat, haji,
hilah masalah sumpah, hilah kesalahan terhadap anak Adam, itu adalah ada tata caranya, tetapi itu adalah bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Nah, jangan hilah mati dibawa ke hilah hidup. Ada diantaranya lah orang ngambil kesempatan ya hilah mati dibawa ke hilah hidup. Apa misalnya seseorang itu berumur 63 tahun, hilahnya misalnya adalah 1 kilo emas, ataupun ada 3 on emas misalnya, hilahnya diganti dibayar dengan 3 on ataupun 300 gram emas misalnya kan, atau 3000 gram emas, maka habis, artinya perkaranya boleh kada besar sembahyang, itu lain lah, jangan ada boleh. Ada kita hilah mati, itu adalah menurut Imam Hanifah pelajarannya itu boleh diganti dengan hilah, artinya dibayar dengan hilah fidyah. Tapi Imam kita Imam Syafi'i tetap dikerjakan dengan perbuatan. Seorang meninggal sembahyang, maka anaknya misalnya ingin membayarkan sembahyangnya, maka diupahnya orang itulah untuk mengqadakan sembahyangnya satu waktu, misalnya 50 sehari, mungkin 50.000, misalkan 30 hari, misalnya 1.500.000 umpamanya. Itu Imam Syafi'i. Tapi Abu Hanifah bukan demikian, cukup dihitung dengan katanya puasanya, artinya sholatnya, artinya sembahyang umurnya berapa kali dalam sehari, 5 kali dalam sehari, 5 mud. Setahun kali 350 berapa? Itu seorang tahu berapa mud dah. Namun diarak, namun diserahkan dengan beras, ada kawa kita 63 tahun misalnya, berapa kuintal itu ya tahu. Nah, jadi ditukarkan dengan emas, cukup misalnya 1 keping misalnya kan, misalnya 3 on ya kan, atau 4 on emas. Malak tukah hajal awal mengikuti para salat, dia menerima kabil tumin kabillahi ta'ala, di banyak murid terserah aja lah maksudnya. Jadi jangan salah lah orang menerima zakat itu dari banyak murid, jangan salah lah ya. Kalau kuai misalnya kita serahkan zakat, terima ajrakallah, buatnya kantong itu kita menerima kada paham itu deh, tentang terima kada paham. Ada orang yang paham menerima zakat itu adalah apabila terimanya, artinya biarkan sendiwara modelnya lah, nggak apa-apa juga. Artinya berdoa dahulu, doakan ini penyaku ya, ini bagiakan penyaku ini kemana kita senang dan rida memberiakannya. Kemana kayaknya beriakannya? Anak ditumpuknya kasih B aja kan salahnya kan. Anak dibaginya 2 kasih 2 kasih A aja kan terserahnya. Ya. Karena amanat nang menerima tadi sudah bagiakan diaku ini kepada kita nang senang hati. Kalau nggak ada paham yang punya kantong, ya ada banyak boleh terang maka nggak boleh si A si B. Cuma kami harapkan kepada yang siapa yang punya mengeluarkan kewajiban zakat, anak yatim dan para habaib, kawan yang bersih diberikan. Ya kan, nambah bersih nanti diberikan. Jangan mengambil di situ, nambi lain ya, nambah bersih diberikan. Jangan beri di situ, kasihan lah, kasihan. Orang bersih diberikan kotor lah, karena bahasanya lah zakat itu adalah daki gitu, kotoran harta yang akan dibersihkan. Janganlah anak yatim, kecuali kedudukan anak yatim ditanyakan kepada fakir. Ya. Belum lah siapa yang melakukan zakat yang salah ya. Kemudian ini sedikit
sekalian. Dikatakan juga boleh berdusta apabila tidak ada jalan lain untuk masalah peperangan atau perdamaian di antara sesama masyarakat. Ya kan, harus ada dusta misalnya supaya ada damai, ya kan, jangan ada kelahi, ya pengajarannya. Menenangkan hati yang gelisah atau supaya istrinya menjadi ridha kecuali hanya dengan berdusta. Ya kan, dua suami istri misalnya kan mendamaikan ya caranya nih dengan berdusta supaya damai, jangan ada perbentahan di antara keduanya. Nah, ya kan. Amal kita buka, mana lakimu? Pada di sana tadi, boleh kelahi. Padahal perempuan misalnya lakinya di sana, ya sudah. Dusta akan enak daripadanya akan di antara nanti berbentahan ya kelahi di rumah, ya kan? Ya dusta kita. Kita sampaikan sebujurannya. Lawan si A, lawan si B tadi kan misalnya, dan perempuan lain sudah, yang hairap sudah. Janda lagi ya? Maka itu dibolehkan, artinya berdusta. Juga boleh berdusta apabila ia ditanya oleh seorang pejabat negara tentang suatu perbuatan keji yang pernah dilakukannya secara tersembunyi. Ya. Misalnya pernah berzina atau minum minuman keras, maka itu boleh berdusta dengan menyatakan aku tidak melakukannya. Ini namanya aparat polisi menanyai misalnya kan. Ya, pernahkah kamu mabukkan? Ada. Pernah kamu berzina? Ada. Ya. Dan ia juga boleh menyangkali atau mengingkari tindakan tersembunyi oleh saudaranya. Manakala berdusta ia diperbolehkan, apakah dipersyaratkan harus menggunakan cara tauriyah ataukah mutlak diperbolehkannya? Guru Ibnu Hajar itu menyatakan yang jelas tidak mutlak diwajibkan bertaurah. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan yang terbaik adalah menggunakan taurah. Artinya menggunakan ungkapan yang seolah-olah mempunyai suatu pengertian padahal yang dimaksud adalah yang sebaliknya. Ya kan, sebagaimana juga Nabi Ibrahim aja. Siapa nama hancur Pak? Hada wa kabiruhum. Ya kan, hada wa kabiruhum. Ya kan, Nabi Ibrahim kan ditanya siapa yang menghancur nih berhala. Tapi bermakna hada wa kabiruhum. Itu boleh nggak ini? Ya kan? Ya. Sebaiknya salah. Maksud aja ya. Nah, bermula negara ini sudah. Siapa namanya haja wa kabiruhum. Bermula negara ini dah. Sini adalah contohnya menggunakan kalimat seperti itu adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh An-Nakhai. Misalnya seorang berkata kepada engkau, apabila ada seorang datang membawa sedikit berita dari engkau, niscaya aku bunuh. Lalu engkau mengucap, Allah mengetahui, ya kan? Ma fa'altu, aku tidak melakukan hal-hal yang tersebut. Ya kan?
ada nih nah, seorang membawa sedikit berita dari engkau, niscaya aku bunuh. Ini berita. Lalu engkau mengucap Allah mengetahui. Sama tadi bilang ma fa'altu, maka apanya aku tidak melakukan hal-hal yang tersebut. Sependengar akan menolak maksud dari makna sesungguhnya pernyataan tersebut. Jelasnya kata ma fa'altu itu mempunyai dua makna. Pertama, aku tidak berbuat. Yang kedua, bermakna apa-apa atau segala yang aku perbuat. Itu maknanya, itu kalimahnya. Dan itu diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat atau terpaksa. Jika bukan karena darurat, maka hukumnya makruh dan bisa haram apabila menjadi sarana mencapai kebatilan atau menentang kebenaran. Jadi haram akhirnya diurutkan untuk amalnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan wa minal kadhibil khafihi ayyarwiya al-yar insanu khabaran amman la yu'rafu sidquhu min kadhibihi. Artinya termasuk di antara dosa yang tersembunyi adalah apabila seorang meriwayatkan suatu berita dari orang tidak atau belum diketahui segi kejujuran dan ketidakjujurannya. Qasallallahu fi zumrati siddiqin wa awliyaihi al-muqarrabin alladziina khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menghimpunkan kita bersama orang-orang yang jujur dan para walinya yang mana mereka di antara ditimpa rasa tidak takut dan tidak pula banyak bersedih hati. Mudah-mudahan artinya dengan kita sedikit belajar masalah ini dapat ini banyak ditimpa ini adalah orang yang berbisnis. Masalahnya kan ya kan orang bisnis pada ini tapi ternyata keadaannya kayak ini dusta ya. Nah, terasa apa itu orang nama bisnis apa misalnya kan. Nah, tapi kita nambah belajar dapat mengelakkan bagaimana caranya, artinya kepada aja, tapi aku untuk makan, ya, apa caranya? Ini modalnya sekian, tapi kami banyak tabungan jadi untuk makanan juga perintah di situ untuk keuntungan, ya kan itu. Jadi mudah-mudahan sedikit ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara hati kita itu daripada sifat yang salah diganti dengan kejujuran sehingga kita menjadi orang yang senantiasa mendapat amanah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri kesehatan kepada kita, itu untuk ibadah, rezeki yang banyak yang halal juga untuk ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan kita sebagaimana pada malam ini berkumpul nanti bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat kami sampaikan. Minta maaf bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.